Halo guys, kali ini aku balik lagi dengan pembahasan yang menurutku cukup seru guys ya, karena aku juga mengikuti hal yang mau aku bahas ini guys. Yaitu adalah One Piece. One Piece itu salah satu anime yang aku ikuti, anime atau manga yang aku ikuti guys dari dulu. Dari dia tayang di RCTI sampai sampai saat ini aku cuma ngikutin manganya aja sih, sama animenya kadang-kadang aku nonton. Aku juga nonton live actionnya yang ada di Netflix guys. Terus kayak chapter terbaru dari manganya itu, nih spoiler warning untuk kalian yang tidak baca manganya guys ya, karena apa namanya ya, ya cukup jauh sih, manga sama anime itu cukup jauh ketinggalan guys, sekitar berapa puluh atau berapa ratus lah, kayaknya nggak sampai saat ratus lah, berapa puluh, sekitar beberapa puluh chapter itu ketinggalan lah. Jadi kalian yang tidak membaca manganya, jadi mungkin di skip aja lah dulu videonya, karena bakalan spoiler jauh untuk kalian. Ini untuk kalian yang mau spoiler, dan untuk kalian yang baca manganya, kalian kesel juga nggak sih di chapter terbaru ini, karena bertebaran lah beberapa hari yang lalu spoiler tentang One Piece, kalau nggak salah chapter 1118 tuh guys. Dia di sini tuh banyak kontroversi dari fans-fans One Piece bilang, kok bisa gini, kok bisa gini, kok bisa gini, kok bisa gini guys. Ya awal mulanya, ya kita balik lagi ya guys, One Piece itu banyak arc-nya guys, banyak chapternya, banyak arc-nya. Ini udah chapter 1118 kan kalau nggak salah, next chapter itu guys. Dan di chapter terbaru ini tuh arc terbarunya, ngomong-ngomong. Di arc terbaru ini, yaitu arc ini guys, yang apa namanya, Egghead atau Pulau Kepala Kepala Telur guys, Kepala Telur Egghead. Itu arc-nya si Pegapang sama si Jewelry Bonnie. Nah, si Bonnie ini salah satu generasi yang sama kayak karakter utama kita, yaitu si Luffy guys. Ya, generasi terburuk gitulah, atau supernova, atau bisa dibilang dengan Gen Z-nya anak sekarang lah. Jadi mereka tuh adalah satu generasi di supernova, yang kebetulan di sini tuh yang lagi di highlight itu si Jewelry Bonnie. Jewel Bone ini adalah karakter yang yang masih bocil guys, yang berumur, kalau kurang lebih, aku kalau nggak salah berumur 12 tahun guys ya. Dan dia ini adalah pemakan buah iblis, yaitu nama buah iblisnya Toshi Nomi, atau kayak dia bisa generasi jadi orang dewasa atau anak kecil. Itu yang dulu dia saya tahu guys. Dia tuh bisa berubah-ubah jadi usia-usia yang dia mau jadi nenek-nenek, mau jadi bocil, mau jadi apa, mau jadi remaja kayak sekarang yang dia tampilin di animenya itu adalah usia palsu guys. Sebenarnya dia tuh masih bocil, masih berusia 12 tahun. Kalau aku nggak salah ya guys, kalau kalau aku salah mohon dikoreksi di komen ntar berapa usia aslinya Boni ya. Nah, di sini dijelasin kekuatannya Boni itu, dia bisa ngedistorsi masa depan sesuai apapun yang dia mau. Jadi dia bisa berubah jadi, misalnya dia bisa ubah gennya jadi raksasa, itu Boni andaikan menjadi raksasa, Boni andaikan menjadi Luffy, Boni andaikan menjadi ini, menjadi siapapun yang dia mau di masa depan, guys. Dan di chapter terbaru ini, ya sedikit kocak sih, karena apa ya? Dia bisa berubah menjadi wujud dewa, yaitu Dewa Nika, guys. Dewa Nika itu wujudnya Luffy si topi jerami, guys. Si Luffy kan itu Nika, dia dikenal dengan Nika itu dewa kebebasan atau dewa matahari. Sebenarnya buah Gomu Gomu Nomi itu adalah buah Nika Nika Nomi kalau nggak salah, guys, dari buah Paramecia. Kalau nggak salah ini, aku kalau salah maafkan aku, guys. Jadi di sini berdebatlah para sesepuh One Piece, fans-fans One Piece, entah di seluruh dunia atau di mana lah. Aku taunya mereka semua berdebat. Kok begini? Kok wujud Nika bisa disalin? Kok wujud ini bisa disalin? Nah, itu bisa berubah jadi wujud Nikanya Luffy, cuy. Segampang itu wujud dewa yang disembah-sembah bisa disalin nama si Bonnie.
Tapi menurutku dari penjelasannya Saturn kan udah ngejelasin nih di chapter sebelumnya tuh udah ngejelasin wujud buah iblisnya si Bonnie ini tergantung imajinasinya dia, guys. Dia berimajinasi kayak apa namanya ya? Dia ingin jadi Nika, tapi waktu dia berubah jadi Nika awalnya itu kan dia cuman dengar dari bapaknya si Kuma, guys. Kalau Nika itu bertubuh kekar, bertubuh melar kayak karet gini-gini. Jadi dia sedikit imajinasinya tentang Nika. Tapi setelah dia ketemu sama Luffy, dia tahu Nika itu apa. Jadinya dia bisa berubah wujud jadi Nika. Nah, itulah teori-teori yang ada, guys. Dari kata-katanya Saturn, soalnya Saturn bilang Bonnie itu bisa berubah jadi apapun yang dia mau di masa depan karena dia itu apa ya bisa dibilang ya karena buah iblisnya itu segitu OP-nya lah tapi dia itu buah iblis yang gagal dibilang sama Saturn, guys. Ngomong-ngomong Saturn yang kasih buah iblis ini ke Bonnie ya dari ibunya Bonnie, guys. Kalau kalian nggak tahu ntar mungkin di anime lagi beberapa chapter keluar tuh, guys. Lagi beberapa puluh chapter keluar maksudnya ya. Lagi beberapa chapter. Nah, terus lanjut nih kan udah dijelasin ya sama si Saturn kalau Bonnie ini bisa berubah jadi apapun yang dia mau. Tapi untuk sekarang Bonnie itu masih terbatas imajinasinya. Makanya buah iblisnya itu masih belum terlalu OP. Jadi dia kayak cuman bisa mengimajinasikan Nika itu kayak gimana. Tapi setelah dia ketemu sama Luffy kan dia tahu Nika itu apa. Nah, menurutku guys, menurutku itu karena kemungkinan buah iblisnya Bonnie ini bisa ngubah dia jadi apapun yang dia mau. Apalagi dia udah ngelihat Nika itu kayak gimana. Jadi kemungkinan dia bisa berubah jadi Nika yang bisa bebas gitu. Nika itu kan perwujudan dewa kebebasan, guys. Jadi dia ubahlah aku di masa depan menjadi orang yang paling bebas, di mana aku menjadi orang yang paling bebas. Nah, akhirnya dia bisa berubah jadi wujud Nika Luffy. Itu adalah ada di cover terakhirnya, guys. Itu yang buat orang-orang kecewa. Ya, tapi ya aku juga kecewa sih, guys, karena Bonnie bisa berubah jadi apapun dong. Dia bisa berubah jadi Shanks, bisa berubah jadi Kaido, bisa berubah jadi Blackbird, bisa berubah jadi ini itu, dan dia juga bisa ngubah orang yang dia sentuh jadi apapun yang dia mau, guys. Coba kalian bayangin gimana kalau dia ubah seluruh kru topi jerami jadi Nika. Kalian bayangin itu kayak gimana, coy? Wujud Nika jadi pasaran, wujud dewa yang disembah-sembah jadi pasaran, wujud Luffy yang seharusnya eksklusif untuk Luffy malah jadi pasaran. Nah, itu yang dikhawatirkan sama para fans One Piece, guys. Menurutku ya, ini menurutku karena wujud yang harusnya eksklusif sama MC kita si Luffy ini malah ke bagi-bagi ke banyak karakter ya. Kalian bayangin lah itu. Tapi mungkin ya cuman orang yang ngerti apa itu kebebasan yang bisa berubah, yang bisa memakai kekuatannya Luffy. Kayaknya sih terlalu OP sih kekuatannya Bonnie ini. Menurutku guys ya, sekali lagi ini menurutku guys. Jadi kalian kalau punya teori-teori sendiri bisa komen di komentar guys. Nanti aku menantikan teori-teori kalian di komen guys. Jadi ya mungkin itu aja curhatanku untuk perwujudan dari chapter 1118 ini guys. Karena sumpah aku juga nggak habis pikir kok Bonnie bisa berubah jadi Nika itu. Aduh. So sekian dulu guys. Sampai jumpa fans One Piece, nakama-nakama One Piece. Bye.